Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Ibu Sri Listiani, SSI MM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial, dan kepada teman-teman MN21G yang saya sayangi dan saya cintai. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas kelompok yang berjudul data regresi linear berganda. Next. Kelompok 2 yang terdiri dari Devina Salsabila, Devi Fitrianingsih, Devina Delta Maharani, Dita Sukma Palupi, dan Fikri Ikhlasun Amal. Perkenalkan, saya Devi Fitrianingsih. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Analisis dampak perubahan harga obat Alpara tablet terhadap keputusan pembelian di klinik dan apotek Arminta Karawang. Untuk datanya sebagai berikut, ada 30 data dengan data-data yang pertama sigma X1 yaitu 284, sigma X2 yaitu 74, sigma Y yaitu 289, sigma X1 dikali Y yaitu 2738, sigma X2 kuadrat yaitu 190, sigma Y kuadrat yaitu 2821, sigma X1 dikali X2 yaitu 708, sigma X2 dikali Y yaitu 715, dan sigma X1 kuadrat yaitu 2696. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devina Delta Maharani. Kepada Teh Devina saya persilahkan. Baik, yang pertama ada hubungan simultan A regresi, rumus A sama dengan N sigma X1Y dikurang sigma X2 dikurang XY. Jawabannya A sama dengan N sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali XY, sigma Y. 30 dalam kurung 2738 dikurang 284 dikali 289 sama dengan 82.140 dikurang 82.076. Hasilnya 64. Rumus yang kedua ada B sama dengan N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat, yaitu B sama dengan N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat. Hasilnya 30 dikali 190 dikurang 74 kuadrat. Jawabannya 5.700 dikurang 5.476. Hasilnya 224. Rumus yang ketiga C sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dan X2. Jawabannya C sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dan sigma X2, yaitu 30 dikali 708 dikurang 284 dikali 74 sama dengan 21.240 dikurang 21.016 sama dengan hasilnya 224. Next, Kak Dita.
hubungan simultan yang selanjutnya, rumus D sama dengan N sigma X2Y dikurang sigma X2Y sigma Y. Jawabannya yang D, N sama dengan sigma X2Y dikurang sigma X2 sigma XY sama dengan 30 dikali 715 dikurang 74 dikali 289, hasilnya 21.450 dikurang 21.386, hasilnya 64. Rumus yang E, N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Jawabannya E sama dengan N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. 30 dikali 2696 dikurang 284 kuadrat sama dengan 80.880 dikurang 80.656, hasilnya 224. Kemudian yang F ada E dikali B dikurang C kuadrat, hasilnya 224 dikali 224 dikurang 224 kuadrat, hasilnya 50.176 dikurang 50.176, jawabannya 0. Selanjutnya B1 sama dengan A dikali B dikurang C dikali D dibagi F. 64 dikali 224 dikurang 224 dikali 6 dibagi 0. 14.336 dikurang 14.336. 14.336 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisikan. Selanjutnya B2, D dikali E dikurang A kali C sama dengan 64 dikali 224 dikurang 224 dikali 64. Hasilnya 14.336 dikurang 14.336. Hasilnya tidak terdefinisikan. Rumus A, sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B2 sigma X2. Jawabannya 289 dikurang 0 dikali 284 dikurang 0 dikali 74. 289 dikurang 0 hasilnya 289. Selanjutnya rumus Y sama dengan A plus B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Jawabannya 289 ditambah tidak terdefinisikan dikali X1 ditambah tidak terdefinisikan dikali X2. Selanjutnya Baik, terima kasih kepada Teh Devina atas penjelasannya. Untuk selanjutnya tentang hubungan simultan akan dilanjut oleh Teh Dita Sukma Palupi. Kepada Teh Dita Sukma, silahkan. Baik, terima kasih untuk Teh Devi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang hubungan simultan, yaitu untuk part koefisien determinan. Untuk R2 adalah N dalam kurung A dikali sigma Y ditambah B1 kali sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2. Kemudian dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Jadi di sini sekali lagi dijelaskan bahwa sigma Y kuadrat dengan sigma Y yang dikuadratkan itu berbeda. Kemudian untuk jawabannya adalah
30 dikali 289 dikali 289 ditambah 0 dikali 2738 ditambah 0 dikali 715 dikurangi 83.521 dibagi dengan 30 dikali 2821 dikurangi 83.521. Kemudian hasilnya di sini adalah 30 dikali 0 dibagi 1109 yang hasilnya adalah 0 dibagi 1 109 sama dengan hasilnya tetap 0. Di sini kesimpulannya karena hasilnya 0 yang artinya harga obat Alfara, tablet, dan permintaan obat tidak mempengaruhi sama sekali karena hasilnya 0% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian di sini untuk C koefisien korelasi, untuk R adalah rumusnya adalah akar R kuadrat. Jawabannya adalah akar dari 0 sama dengan 0. Karena hasilnya plus, maka X naik dan Y juga naik positif. Kesimpulannya adalah karena hasilnya 0, jadi tidak ada korelasi antara permintaan dan harga obat. Kemudian untuk hubungan parsial, di sini regresi. Rumusnya ada A, B, dan C. Untuk rumus yang pertama, A sama dengan N sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y. Jawabannya adalah 30 dikali 2738 dikurangi 284 dikali 289, hasilnya 82.140 dikurangi 82.076, hasilnya adalah 64. Kemudian selanjutnya adalah rumus B sama dengan N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan. Jawabannya adalah 30 dikali 190 dikurangi 74 kuadrat, yaitu 5.700 dikurangi 576, hasilnya adalah 224. Kemudian selanjutnya yang C, rumusnya adalah N dikali sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 sigma X2. Jawabannya adalah 30 dikali 708 dikurangi 284 dikali 74, hasilnya adalah 21.240 dikurangi 21.016, hasilnya adalah 224. Kemudian di sini ada juga untuk rumus D, E, dan F. Untuk rumus yang D adalah N sigma X1Y X2Y dikurangi sigma X2 sigma Y. Jawabannya adalah di sini hasilnya adalah 64. Kemudian yang untuk rumus yang E, N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan. Jawabannya adalah 30 dikali 2696 dikurangi 284 kuadrat, hasilnya 80.880 dikurangi 80.656, hasilnya adalah 224. Kemudian untuk rumus yang F adalah E dikali B dikurangi C kuadrat. Jawabannya adalah 224 dikali 224 dikurangi dengan 224 dikuadratkan. Hasilnya adalah 50.176 dikurangi 50.176, hasilnya adalah 0. Kemudian untuk selanjutnya adalah hubungan parsial regresi untuk B1, B2, dan A. Untuk rumusnya sendiri untuk B1 adalah A kali B dikurangi C kali D dibagi dengan F. Hasilnya 64 dikali 224 dikurangi 224 dikali 64 dibagi 0. Kemudian 14.330.
dikurangi 4.336 dibagi 0 adalah 0 yang artinya tidak terdefinisikan. Kemudian yang B2 ada D kali E dikurangi A dikali C dibagi F. Hasilnya adalah 64.000 dikali 224 dikurangi 224 dikali 64 dibagi 0. Hasilnya adalah 14.336 dikurangi 14.336 dibagi 0 yang hasilnya 0 yang artinya tidak terdefinisikan. Kemudian rumus yang ketiga, A sigma Y dikurangi B1 sigma X1 dikurangi B2 sigma X2 hasilnya adalah 289 dikurangi 0 kali 284 dikurangi 0 kali 74 hasilnya adalah 289 dikurangi 0 hasilnya 289. Kemudian rumus Y-nya adalah A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Dengan jawabannya 289 ditambah tidak terdefinisikan dikali X1 ditambah tidak terdefinisikan dikali X2. Kemudian koefisien korelasinya. Rumusnya adalah RXY sama dengan N sigma Y X1 dikurangi sigma Y dikali sigma X1 dibagi dengan akar N sigma Y2 sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dikali N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan. Kemudian hasilnya adalah 30 dikali 2 dikali 738 dikali 289 dikali 284 dibagi dengan akar 84 dikali 630 dikurangi 83 dikali 521 kemudian 80 dikali 880 dikurangi 80 650. Hasilnya di sini adalah 64 dibagi dengan akar 255 070 hasilnya adalah 64 dibagi 505 0,126 yang disederhanakan 0,013. Kemudian yang selanjutnya untuk rumus selanjutnya adalah RYX2 yaitu N sigma YX1 dikurangi sigma sigma X1 kemudian dibagi dengan akar N sigma Y kuadrat dibagi sigma Y yang dikuadratkan kemudian N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan. Di sini hasilnya adalah 64 dibagi akar 1109 dikali 224. Hasilnya 64 dibagi akar 248 416. Hasilnya adalah 0,128 atau 0,13. Kemudian untuk rumus koefisien korelasi selanjutnya ada RX1 X2 sama dengan N sigma X1 sigma X2 dikurangi sigma X1 sigma X2 dibagi akar N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat dikali N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan. Di sini hasilnya adalah 224. Untuk caranya ada di PowerPoint dan di sini hasilnya ada 224 dibagi akar 224 dikali 224. Hasilnya adalah 224 dibagi akar 50.176 sama dengan 224 dibagi 224 hasilnya adalah 1. Jadi di sini kesimpulannya adalah koefisien korelasi X2 Y2 hasilnya 1. Jadi hasil korelasinya positif sempurna.
Kemudian selanjutnya adalah koefisien determinan. Rumus R2. N A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2 dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Kemudian dibagi N dikali sigma Y2 dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Kemudian di sini untuk hasilnya adalah 30 dikali 83.521 dikurangi 83.521 dibagi 1.109 sama dengan 30 dikali 0 dibagi 1.109, hasilnya adalah 0 karena 0 dibagi dengan 1.109. Sini kesimpulan dari koefisien determinan adalah berarti harga obat Alfara dan permintaan tidak mempengaruhi sama sekali. Kemudian di sini juga kelompok kami telah menginput data SPSS. Untuk yang pertama, kami melihat dari persamaan yaitu ada di tabel koefisien. Untuk di tabel koefisien ini, yang pertama bisa kita lihat adalah konstan. Konstan ini adalah A, kemudian harga itu adalah B, pendapatan adalah C. Untuk A-nya adalah 8,288, kemudian harganya 0, harga atau B-nya adalah 0,117, kemudian C-nya atau pendapatannya adalah 0,117. Kemudian selanjutnya adalah kekuatan. Kita mengetahui bahwa data kita itu kuat atau tidak. Di sini untuk korelasinya bisa kita lihat di tabel R, yaitu 0,096 ini dikatakan tidak kuat dikarenakan dikarenakan 0,096. Di bawah 0,5, maaf. Jadi kalau di bawah 0,5 adalah hasilnya tidak kuat. Sedangkan di atas 0,5 hasilnya kuat. Kemudian selanjutnya adalah tabel ANOVA. Di sini dikatakan untuk datanya itu tidak berpengaruh karena di sini di atas 0,05. Apabila data di atas 0,05 bisa dikatakan bahwa data tidak berpengaruh. Itu cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Teh Devi. Baik, terima kasih kepada Teh Dita atas penyampaiannya. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi tersebut, yaitu untuk koefisien korelasi parsial Y dikali X1 hasilnya adalah 0,13, yang artinya hasilnya itu positif, berarti Y dan X-nya itu naik. Jadi korelasi antara obat dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif lemah. Mengapa disebut korelasinya positif lemah? Karena hasilnya 0,13 itu terletak di antara 0 dan 0,5. Jadi hasilnya adalah positif lemah. Untuk hubungan simultan, koefisien determinasi, kesimpulannya karena hasilnya 0, yang artinya harga obat Alpara, tablet, dan permintaan obat tidak mempengaruhi sama sekali karena hasilnya 0%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh kami. Untuk hubungan simultan koefisien korelasi, karena hasilnya 0 dan tidak ada korelasi antara permintaan dan harga obat, koefisien korelasi X2 dikali Y2 hasilnya yaitu 1. Jadi hasil korelasi positif sempurna. Karena 1 itu hasilnya adalah positif sempurna. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Kami mohon maaf bila ada salah tutur kata atau kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.